Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta seperti air mata yang tak pernah berhenti. Andi berdiri di depan pintu rumah kayu tua di pinggiran kota, tas ransel kecil di bahunya basah kuyup, sementara ayahnya menunjuk ke jalan dengan tangan gemetar karena marah. "Pergi dari rumah ini. Kami tidak punya anak seperti kamu lagi," bentak ayahnya, suaranya menggema di gang sempit. Ibu Andi hanya menangis di belakang, tangannya menutup mulut, tapi tak berani membela. Andi merasakan dada sesak, seolah seluruh dunia runtuh dalam satu kalimat itu. Baru kemarin ia memberanikan diri mengaku bahwa ia mencintai laki-laki, dan sekarang ia diusir hanya karena itu. Tanpa kata lagi ia berbalik, langkahnya berat menuju kegelapan. Hujan menyembunyikan air matanya, tapi tidak menyembunyikan rasa sakit yang menusuk hingga tulang. Di usia 22 tahun, Andi tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Keluarganya yang sederhana, ayah seorang guru dan ibu penjahit, selalu mengajarkan nilai-nilai agama dan adat Jawa yang ketat. Setiap malam mereka duduk bersama di ruang tamu kecil, bercerita tentang masa depan yang senormal, menikah dengan perempuan, punya anak, meneruskan nama keluarga. Andi diam-diam menyimpan rahasianya selama bertahun-tahun, bertemu dengan teman-teman di kampus yang sama-sama merasakan hal yang sama, tapi tak pernah berani membawa pulang. Sampai suatu hari kakaknya menemukan cat di ponselnya dan semuanya meledak. Sekarang dengan hanya 100.000 rupiah di kantong dan pakaian basah, Andi berjalan tanpa tujuan. Ia tidur di stasiun kereta malam itu, tubuhnya menggigil, pikirannya berputar-putar antara rasa marah, malu, dan ketakutan. "Apa salahku mencintai orang yang sama?" gumamnya dalam hati. Pagi harinya, Andi bangun dengan leher pegal dan perut lapar. Ia mencoba mencari pekerjaan serabutan di pasar, membersihkan gerobak, membantu bongkar muat barang, tapi setiap kali ada yang bertanya asal-usulnya, ia harus berbohong. Malam kedua ia menghabiskan di bawah jembatan layang, ditemani gelandangan lain yang tak peduli siapa dia. Di sana untuk pertama kalinya Andi merasakan kesepian yang dalam. Ia ingat masa kecil ketika ayah mengajarinya naik sepeda, ibu memasak soto ayam awritnya. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang tak ingin diingat. Tapi di balik kesedihan, ada api kecil yang mulai menyala, tekad untuk bertahan. Ia tidak akan mati di jalanan. Ia akan buktikan bahwa hidupnya bukanlah kesalahan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut. Andi pindah ke kontrakan murah di pinggiran Jakarta, bekerja sebagai pelayan di warung makan kecil. Gaji kecil, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Teman sekamarnya, seorang sopir ojek bernama Budi, tak pernah bertanya banyak. Suatu malam, saat mereka duduk di teras sambil minum teh panas, Budi berkata pelan, "Hidup itu keras, Dik. Kadang keluarga yang paling menyakiti kita." Andi hanya mengangguk, tapi dalam hati ia tahu Budi tak tahu rahasianya yang sebenarnya. Tekanan di dada semakin berat setiap kali ia melihat keluarga lain lewat di depan kontrakan, tertawa bersama. Ia sering menangis sendirian di kamar mandi, bertanya pada cermin mengapa Tuhan menciptakannya berbeda. Identitasnya terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Tapi di antara kesulitan itu, Andi mulai belajar mandiri. Ia belajar memasak, mengatur uang, dan perlahan-lahan menerima bahwa ia tak bisa kembali ke rumah lama. 1 bulan berlalu, Andi mendapat tawaran kerja sebagai asisten di toko elektronik kecil di Tanah Abang. Bosnya, Pak Hadi, orang yang baik tapi tegas. Di sana ia bertemu dengan rekan kerja yang ramah, tapi juga mendengar bisik-bisik tentang orang aneh yang suka sesama jenis.
Andi menunduk setiap kali topik itu muncul, hatinya berdegup kencang. Malam-malam ia sering terjaga, memikirkan masa depan. Apakah ia akan selamanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan? Apakah ada tempat bagi orang seperti dia di Indonesia ini? Rasa ingin pulang sesekali menyergap, tapi ia ingat wajah ayahnya yang penuh kecewaan. Tidak, bisiknya pada diri sendiri. Aku harus maju. Pekerjaan di Tanah Abang membuka mata Andi tentang dunia yang lebih luas. Ia belajar menjual gadget, memperbaiki ponsel rusak, dan berinteraksi dengan pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat. Di antara keramaian pasar yang bising, ia bertemu dengan seorang pria bernama Rea yang datang membeli laptop bekas. Rea berusia 28 tahun, berpenampilan rapi dengan kemeja putih dan senyum hangat. Mereka berbincang sebentar tentang spesifikasi barang, tapi ada sesuatu dalam tatapan Rea yang membuat Andi merasa dilihat apa adanya. Beberapa hari kemudian Rea kembali dan mengajak Andi minum kopi setelah kerja. Itu adalah pertemuan pertama yang membuat Andi merasakan kehangatan setelah berbulan-bulan kesepian. Rea ternyata seorang desainer grafis yang punya studio kecil di kawasan Kemang. Ia bercerita tentang perjuangannya sendiri dulu, diusir dari kampung halaman di Yogyakarta karena alasan yang sama. Aku pernah tidur di trotoar, Dik. Tapi aku bangkit karena aku percaya aku layak bahagia, kata Rea suatu sore di kai kecil. Andi mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia merasa ada orang yang benar-benar mengerti. Persahabatan mereka berkembang cepat. Rea mengajak Andi ke komunitas kecil teman-teman gay yang saling mendukung, bukan untuk pesta liar, tapi untuk berbagi cerita, makan malam sederhana, dan saling menguatkan. Di sana Andi belajar bahwa ia tidak sendirian. Ada dokter, guru, bahkan pengusaha kecil yang menghadapi hal serupa. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari di toko, seorang pelanggan mengenali Andi sebagai anak Pak Guru dan menyebarkan gosip di kampung lamanya. Ayahnya menelepon, suaranya dingin, jangan pernah pulang kalau kamu masih seperti itu. Andi menangis di belakang gudang toko, tangannya gemetar memegang ponsel. Malam itu ia hampir menyerah, tapi Rea datang ke kontrakannya, membawa makanan hangat dan pelukan persahabatan. Kamu punya keluarga baru sekarang, katanya pelan. Andi mulai membuka diri, menceritakan masa kecilnya, mimpi-mimpinya yang tertunda. Rea mendengarkan tanpa menghakimi. Perlahan, Andi merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Pekerjaan Andi berkembang. Ia naik jabatan menjadi supervisor, gajinya cukup untuk menyewa kamar sendiri. Ia mulai belajar desain dari Rea di waktu luang, mengikuti kursus online gratis. Malam-malam ia duduk di depan laptop tua, belajar membuat logo, poster, hingga situs web sederhana. Tekanan sosial masih ada, tetangga kontrakan sering melirik curiga saat ia pulang malam bersama Rea, tapi Andi belajar mengabaikannya. Ia mulai mencintai dirinya sendiri, menerima bahwa gay bukanlah kutukan, melainkan bagian dari siapa dirinya. Suatu malam, saat hujan lagi mengguyur Jakarta, Andi berdiri di balkon kecil kontrakannya dan berjanji pada diri sendiri, aku akan sukses. Aku akan buat mereka melihat. Tapi ujian datang lagi ketika Budi, teman sekamar lamanya, kehilangan pekerjaan dan meminta bantuan. Andi membantu dengan uang tabungannya, tapi Budi kemudian menyebarkan rahasia Andi ke tangga karena iri. Kontrakan menjadi tidak nyaman, bisik-bisik di mana-mana. Andi harus pindah lagi, kali ini ke pinggiran selatan kota.
Di tengah kepindahan itu, ia merasakan pengkhianatan yang menyakitkan, tapi juga pelajaran berharga tentang siapa yang benar-benar peduli. Rea tetap di sisinya, membantu mengangkut barang, memasak makan malam sederhana. Kita hadapi bersama, kata Rea. Andi mengangguk, hatinya mulai terbuka untuk sesuatu yang lebih dalam dari persahabatan. Tahun pertama di kota baru membawa angin segar bagi Andi. Dengan bantuan Rea, ia membuka usaha kecil jasa desain grafis dari kamar kontrakan sempit. Klien pertama datang dari komunitas teman Rea, kayak kecil yang butuh logo baru, toko online yang memerlukan banner. Andi bekerja keras dari pagi hingga malam, belajar Photoshop, Illustrator, bahkan coding dasar. Uang mulai masuk meski masih sedikit. Ia pindah ke apartemen kecil di daerah Tebet, tempat yang lebih aman dan dekat dengan transportasi umum. Setiap akhir pekan, Rea datang berkunjung, membawa buah-buahan segar dari pasar atau sekadar duduk bersama menonton film lama di laptop. Hubungan mereka berkembang perlahan, penuh kehati-hatian. Tidak ada kata-kata besar, hanya tatapan, sentuhan tangan saat berjalan di taman, dan obrolan panjang tentang mimpi. Andi merasa aman di dekat Rea. Untuk pertama kalinya ia merasakan apa itu dicintai tanpa syarat. Mereka pergi ke pantai Ancol suatu hari, duduk di pasir sambil menonton matahari terbenam. Aku takut kehilangan kamu, bisik Andi. Rea tersenyum, kamu tidak akan kehilangan aku selama kamu percaya pada dirimu sendiri. Malam itu Andi menangis bahagia, merasa akhirnya ada rumah yang sesungguhnya. Tapi konflik batin masih menghantui. Andi sering bermimpi tentang ayahnya yang marah, ibunya yang menangis. Ia bertanya-tanya apakah ia pantas bahagia sementara keluarganya menderita karena keputusannya. Suatu hari ia menerima pesan dari adiknya yang masih sekolah, "Abang, ibu sakit." Tapi ayah bilang jangan bilang kamu. Andi terdiam lama di depan ponsel. Ia ingin pulang, tapi tahu pintu itu masih tertutup. Rea mendukungnya untuk tidak memaksa, fokus pada dirimu dulu. Nanti saat waktunya tiba, kamu akan tahu. Usaha Andi berkembang pesat. Ia mendapatkan proyek besar dari perusahaan startup di Sudirman, desain aplikasi mobile untuk layanan kesehatan. Malam-malam ia begadang, minum kopi hitam, tapi hasilnya memuaskan. Klien puas, bayaran masuk, dan nama Andi mulai dikenal di kalangan kecil kreatif Jakarta. Ia menyewa kantor kecil bersama Rea, merekrut 2 karyawan muda. Di tengah kesuksesan itu, Andi tetap rendah hati. Ia sering membantu komunitas gay yang kesulitan, memberi pelatihan desain gratis setiap bulan. Aku pernah di posisi mereka, katanya pada Rea suatu malam. Rea memeluknya erat, kamu sudah jauh melangkah, Dik. Namun, ujian datang ketika mantan teman kampus Andi yang dulu dekat muncul kembali. Pria itu, bernama Dika, mengaku masih menyukai Andi dan mencoba memisahkan ia dari Rea dengan menyebarkan rumor buruk di komunitas. Andi hampir terjebak dalam kebohongan, tapi ia memilih jujur pada Rea. Mereka bertengkar hebat malam itu, air mata mengalir, tapi akhirnya saling memakan. Aku memilih kamu, kata Andi. Itu adalah momen yang memperkuat ikatan mereka. Andi belajar bahwa cinta sejati butuh kepercayaan dan pengorbanan. 2 tahun berlalu dengan cepat. Usaha Andi kini menjadi agensi desain digital kecil tapi terkenal di kalangan Jakarta. Ia punya tim 5 orang, kantor di kawasan Kuningan, dan klien tetap dari perusahaan besar. Keuangan stabil, ia bahkan bisa mengirim uang diam-diam ke ibunya tanpa sepengetahuan ayah. Rea tetap di sisinya, kini menjadi pasangan hidup yang tak terpisahkan.
Mereka pindah ke apartemen lebih besar di daerah Senopati, tempat yang nyaman dengan balkon menghadap kota. Setiap pagi mereka minum kopi bersama, membahas hari yang akan dijalani. Andi merasa hidupnya akhirnya seimbang, sukses di kerja, bahagia di rumah. Tapi tekanan masyarakat tak pernah benar-benar hilang. Saat menghadiri acara keluarga Rea di Yogyakarta, mereka harus berpura-pura sebagai teman dekat di depan kerabat besar. Andi merasakan ketidaknyamanan itu, tapi Rea mengajarinya, kita tidak perlu buktikan apa-apa pada orang lain. Yang penting kita bahagia. Di Jakarta, Andi aktif di forum online komunitas yang aman, berbagi cerita tanpa mengungkap identitas asli. Ia melihat banyak anak muda yang masih berjuang seperti dirinya dulu. Itu memberinya kekuatan untuk terus maju. Suatu hari kabar buruk datang. Ayah Andi jatuh sakit parah, stroke ringan yang membuatnya lumpuh separuh tubuh. Adiknya menelepon panik, "Abang, tolong pulang. Usaha ayah bangkrut, rumah mau disita." Andi terdiam lama. Rasa dendam lama muncul, tapi juga kasih sayang yang tak pernah hilang. Rea mendukungnya, "Kamu sudah cukup kuat sekarang. Pulanglah, tapi dengan kepala tegak." Andi mengatur segalanya, menjual aset kecil, meminjam dari bank, dan mempersiapkan perjalanan pulang ke kampung halaman setelah 4 tahun menghilang. Perjalanan kereta malam itu penuh kenangan. Andi duduk di kursi ekonomi, memandang lampu kota yang menjauh. Ia ingat hari diusir, hujan deras, rasa sakit yang tak terlupakan. Tapi kini ia berbeda. Ia punya perusahaan sendiri, pasangan yang mencintainya, dan keyakinan bahwa ia layak dihargai. Saat tiba di stasiun kecil kampung, adiknya menjemput dengan motor. "Abang berubah banget," kata adiknya pelan. Andi hanya tersenyum. Rumah tua itu masih sama, tapi suasananya berat. Ayahnya terbaring di kamar, ibunya menangis saat melihat Andi. "Makan ayah," bisik ibunya. Andi memeluk ibunya lama, air mata tak tertahankan. Konfrontasi dengan ayah tak mudah. Ayahnya yang dulu tegas kini lemah diranjang, suaranya parau, "Kamu masih seperti itu." Andi menjawab tenang, "Aku tetap anakmu, ya. Dan aku datang untuk bantu." Ia langsung bekerja, membayar hutang usaha ayah dengan uang tabungannya, merekrut dokter spesialis dari Jakarta, dan mengatur fisioterapi. Keluarga besar mulai berbisik, tapi Andi tak peduli. Ia memperkenalkan Rea sebagai rekan bisnis dulu, tapi perlahan keluarga melihat bagaimana Rea membantu tanpa pamrih. Bantuan Andi tak berhenti di situ. Ia mengubah usaha ayah yang hampir bangkrut menjadi cabang kecil agensi desainnya sendiri. Ia melatih adiknya menggunakan komputer, memperbaiki rumah yang bocor, bahkan membangun kamar mandi baru. Tetangga kampung yang dulu bergosip kini mulai menghormati. Ayahnya perlahan pulih, bisa duduk dan berbicara lebih banyak. Suatu sore di teras rumah, ayahnya memanggil Andi. "Ayah salah dulu. Ayah takut apa kata orang." Andi mendengarkan tanpa menyela, air mata mengalir pelan. "Aku tidak minta ayah terima semuanya sekaligus. Tapi terima aku sebagai anakmu." Ayah mengangguk pelan, tangannya yang lemah memegang tangan Andi. Itu adalah pengakuan pertama setelah bertahun-tahun. Rea tinggal di kampung selama 2 minggu, membantu mengajar anak-anak desa desain digital gratis. Warga mulai melihat bahwa pasangan Andi adalah orang baik. Ibu Andi memasak makanan favorit mereka berdua, dan untuk pertama kalinya keluarga makan malam bersama tanpa ketegangan. Tapi tidak semua mudah.
Paman Andi yang konserati sempat marah besar, ini aib keluarga. Andi menghadapinya dengan tenang, paman boleh berpendapat, tapi jangan sakiti ibu dan ayah lagi. Konflik itu berakhir dengan paman mundur setelah melihat perubahan nyata di rumah. Andi belajar bahwa perubahan butuh waktu, bukan paksaan. Di tengah kesibukan membantu keluarga, Andi dan Rea merayakan ulang tahun hubungan mereka yang ketiga secara sederhana di pantai dekat kampung. Mereka berjalan kaki di pasir sore hari, tangan saling genggam. Terima kasih sudah menemaniku pulang, kata Andi. Rea tersenyum, kita pulang bersama sekarang. Malam itu di penginapan kecil, mereka berbicara tentang masa depan, mungkin membuka cabang di kampung, mengadopsi anak suatu hari, atau sekadar hidup tenang. Andi merasa lengkap. Perjalanan panjang dari diusir hingga kembali ini mengajarinya bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Keluarga mulai berubah perlahan. Adik Andi kini bangga pada kakaknya, sering cerita di sekolah bahwa abangku pengusaha sukses. Ibu sering menelepon Rea untuk minta resep masakan. Ayah, meski masih sulit mengucapkan kata gai, mulai memanggil Rea nak dan meminta saran bisnis. Andi tahu ini bukan akhir sempurna, tapi cukup untuk melanjutkan hidup. Ia memutuskan membuka cabang permanen di kampung, memberi kesempatan kerja bagi pemuda lokal yang kesulitan. 6 bulan kemudian, Andi berdiri di depan rumah keluarga yang kini lebih besar dan rapi. Ayahnya sudah bisa berjalan pelan dengan tongkat, tersenyum saat melihat Andi dan Rea datang membawa kue ulang tahun untuk ibu. Kampung kecil itu kini mengenal Andi sebagai anak yang pulang membawa perubahan. Gosip lama hilang diganti rasa hormat. Andi sering duduk di teras bersama ayah, membahas berita desa sambil minum teh. Ayah bangga sama kamu, kata ayah suatu hari, suaranya pelan tapi tulus. Andi hanya mengangguk, dada hangat. Rea dan Andi memutuskan tinggal bergantian antara Jakarta dan kampung. Mereka membangun rumah kecil sendiri di lahan belakang, tempat mereka bisa bebas menjadi diri sendiri. Setiap malam mereka berbincang tentang hari, tertawa mengingat masa sulit dulu. Andi sering mengunjungi komunitas pemuda gai di kota terdekat, berbagi cerita bahwa kita bisa sukses tanpa harus menyembunyikan siapa kita selamanya. Perjalanannya dari pengusiran hingga penerimaan ini bukan dongeng, tapi bukti bahwa cinta keluarga bisa tumbuh kembali jika ada keberanian. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi halaman rumah, Andi memeluk Rea erat di balkon kecil. Kita sudah sampai, bisiknya. Rea mencium keningnya, dan kita akan terus berjalan bersama. Keluarga besar kini mengundang mereka ke acara-acara, meski masih ada kerabat yang menjauh. Andi tak lagi peduli. Ia punya keluarga yang dipilih dan keluarga darah yang belajar menerima. Apakah keluarga selalu benar dalam menilai anaknya? Benar atau salah?